Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan channel Gria Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Sebenarnya tidak harus dengan kata-kata rumah sakit, akan tetapi lebih global lagi ke arah sistem informasi manajemen. Untuk lebih detailnya, saya akan membahas sistem informasi manajemen rumah sakit. Baik, untuk lebih lengkapnya silahkan simak penjelasan saya berikut ini. Apa sih pengertian evaluasi itu? Jadi, evaluasi adalah usaha untuk mengetahui kondisi nyata suatu penyelenggaraan sistem informasi. Dengan evaluasi, maka capaian kegiatan dapat diketahui dan tindakan lebih lanjut dapat direncanakan untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan atau sistem. Dari dua poin tersebut sudah jelas bahwasanya evaluasi sistem informasi manajemen syaratnya harus ada sistem informasi yang sudah berjalan. Ketika sistem informasi sudah berjalan, dilakukan evaluasi, dan hasil evaluasi dapat diketahui untuk tindakan lebih lanjut dan dapat direncanakan untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan atau sistem. Kalau kita masukkan evaluasi ke dalam ranah lembaga non-medis, bisa dilakukan per bulan, per tahun, atau 3 tahun sekali, tergantung request. Akan tetapi ketika kita memasukkan evaluasi ini ke dalam lembaga medis, yaitu rumah sakit, teman-teman bisa menggunakan referensi peraturan Menteri Kesehatan ataupun request dari pihak rumah sakit. Evaluasi sistem informasi dapat dilakukan dengan cara berbeda dan pada tingkatan berbeda, tergantung pada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi diantara lain, yang pertama, menilai kemampuan teknis suatu sistem, yang kedua, pelaksanaan operasional, yang ketiga, pendayagunaan sistem. Pada umumnya, difokuskan kepada seluruh sumber daya TIK yang ada, yaitu sumber daya TIK yang memegang aplikasi, informasi, infrastruktur, SDM, dan organisasi. Tapi kenyataannya nanti teman-teman akan dihadapkan dengan jadi SDM yang memegang TIK, tapi bukan dari orang IT atau lulusan IT. Banyak sekali SDM-SDM yang ada di institusi itu yang non TI tapi memegang aplikasi. Apalagi kalau kita breakdown lagi, kita lihat berdasarkan umur. Seseorang yang biasanya sudah mendekati masa pensiun, ketika diberikan pengarahan atau pelatihan tentang aplikasi, bisa jadi orang tersebut akan mengerti atau tidak mengerti. Nah, itu teman-teman ya. Nanti ketika kondisi di lapangan pasti akan dihadapkan dengan SDM-SDM yang seperti itu. Pelaku evaluasi sistem informasi manajemen. Yang pertama ada peneliti. Jadi teman-teman sudah bisa dikatakan pelaku evaluasi sistem informasi manajemen. Yang kedua ada tim evaluasi khusus. Tim evaluasi khusus itu biasanya yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Kalau tim evaluasi internal, biasanya yang mengerjakan yaitu unit operasional di instansi tersebut. Dan yang terakhir, konsultan di luar organisasi. Sebenarnya, tim evaluasi khusus dan evaluasi internal ini ada referensi yang menulis bahwasanya tim audit khusus dan tim audit internal. Akan tetapi ketika saya bilang audit, nanti ranahnya akan berbeda menuju ke audit sistem informasi manajemen. Jadi di sini saya batasi, saya akan membahas tentang evaluasi saja, bukan audit. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang audit SI. Karena evaluasi dan audit SI ini berbeda, metode yang digunakan juga berbeda. Oke, saya teruskan ya teman-teman. Metode dalam evaluasi SI diantaranya adalah ada teknologi acceptance model atau biasa disebut dengan TAM. Ada TTF, ada EUJS, ada Hotfit, dan ada Dallon McLean. Baik, saya akan membahas satu persatu metode tersebut. Metode evaluasi SI yang pertama adalah TAM. TAM adalah teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut. Khususnya dalam hal pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari kesulitan.
dalam artian bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya. Perlu digarisbawahi, TAM ini adalah metode evaluasi tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Berarti evaluasi penerimaan sistem. Jadi TAM ini adalah metode evaluasi penerimaan sistem informasi. Karena di sini sudah jelas pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Biasanya digunakan untuk metode penerimaan sistem informasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas di jurnal berikut ini. Ini ada referensi yang berjudul tentang analisis tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi sistem informasi rekam medis di PKU Muhammadiyah Karanganyar. Atau tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna sistem terhadap teknologi sistem informasi rekam medis yang diterapkan di rumah sakit. Metode analisis yang digunakan menggunakan TAM untuk menilai persepsi pengguna dari sisi kebermanfaatan dan kemudahan sistem. Untuk data primer yang didapatkan, ya, jadi kuesionernya kepada 17 orang petugas rekam medis selaku pengguna sistem rekam medis untuk mendapatkan tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. Lalu hasilnya didapatkan bahwa pengukuran rata-rata tingkat penerimaan berdasarkan persepsi kebermanfaatan yaitu 3,48 yang ditafsirkan bahwa sistem memberikan manfaat bagi pengguna. Sedangkan rata-rata tingkat penerimaan sistem berdasarkan persepsi pengguna 3,29 yang ditafsirkan bahwa sistem mudah dalam pengoperasian. Jadi di sini ada dua, yaitu sistem memberikan manfaat bagi pengguna dan sistem mudah dalam pengoperasian. Ya, ada dua. Rumah sakit PKU Muhammadiyah sudah terkomputerisasi sejak 2001 dan mulai mengaplikasikan SIM-RS mulai Maret tahun 2017. Dan penelitian ini atau jurnal ini publish tahun 2018. Selama 1 tahun penggunaan, SIM-RS tersebut dilakukan evaluasi oleh peneliti tersebut. Untuk jenis penelitiannya yang digunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Untuk persepsi pengguna terhadap kebermanfaatan sistem, itu sudah ada tabel pernyataannya. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mengambil kuesioner, silahkan mencari referensi yang sudah pernah dilakukan penelitian. Biar teman-teman tidak membuatnya mulai dari nol. Silakan mensitasi atau mencari referensi dari yang sudah dibuat penelitian. Seperti ini contohnya. Ya, ada dua persepsi kebermanfaatan sistem dan nomor dua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan sistem. Lalu dibuat dengan skala Likert tingkat penerimaan responden. Ya, dengan rumus tersebut saya tidak akan membahas tentang statistiknya ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah mendapatkan atau teman-teman lebih jago dalam hal statistik. Sudah jelas teman-teman, evaluasi SIM-RS bagian rekam medis dengan metode TAM berdasarkan aspek kebermanfaatan. Dan yang kedua, berdasarkan aspek kemudahan. Dan yang ketiga, ini secara keseluruhan. Kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Yang poin pertama, evaluasi SIM-RS berdasarkan aspek kebermanfaatan. Adapun aspek kebermanfaatan SIM-RS bagian rekam medis antara lain yaitu mempercepat pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, efektivitas. Dan 5, mempermudah pekerjaan. 6, bermanfaat. Lalu yang kedua, evaluasi SIM-RS berdasarkan aspek kemudahan. Yang dinilai pernyataan 1 yaitu mudah dipelajari, 2 dapat dikontrol, 3 jelas dan dapat dipahami, 4 fleksibel, 5 mudah untuk menjadi terampil atau mahir, 6 mudah digunakan. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kesimpulannya sudah jelas bahwasanya SIM-RS tersebut berdasarkan aspek kebermanfaatan secara keseluruhan respondennya sangat setuju, dan berdasarkan aspek kemudahan juga
respondennya sangat setuju. Nah, seperti itu ya teman-teman, ketika teman-teman melakukan penelitian atau melakukan evaluasi penggunaan SIM-RS di rumah sakit. Kurang lebih gambarannya atau alur penelitiannya seperti itu. Intinya poinnya yang dinilai ada dua, aspek kebermanfaatan dan aspek kemudahan. Itu untuk metode TAM. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi mengulas jurnal ya. Saya punya jurnal satu lagi tentang metode TAM. Ini ada salah satu referensi atau jurnal tentang evaluasi sistem informasi manajemen rumah sakit dengan metode TAM di rumah sakit X. Intinya rumah sakit X merupakan salah satu rumah sakit pertama di Madura yang terakreditasi paripurna, di mana sejak tahun 2016 SIM-RS telah terintegrasi baik itu pendaftaran, ruang rekam medik, rawat jalan, gawat darurat. Akan tetapi untuk bagian rawat inap masih tahap percobaan untuk diintegrasikan. Opini saya, justru yang masih tahap percobaan untuk diintegrasikan itu bisa dilakukan menggunakan metode TAM. Karena di tahap percobaan tersebut pastinya masih ada perjanjian dengan programmer. Ketika dilakukan evaluasi dan ternyata hasilnya tidak bermanfaat atau memberikan kemudahan bagi penggunanya, bisa dilakukan revisi. Beda lagi dengan jurnal yang kita bahas yang pertama tadi, itu 1 tahun sudah berjalan, ketika tidak memberikan manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, kemungkinan besar tidak bisa dilakukan revisi, karena biasanya perjanjiannya sudah habis. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 18 Maret 2017. Di abstrak tadi, SIM-RS terintegrasi atau sudah mulai terimplementasikan tahun 2016, berarti 1 tahun. Sama yang diteliti ya. Di sini yang diteliti adalah kemanfaatan dan kemudahan. Yang ketiga ada namanya sikap terhadap penggunaan teknologi. Yang keempat ada namanya minat perilaku penggunaan teknologi. Yang kelima penggunaan teknologi sesungguhnya. Kenapa yang jurnal awal itu hanya manfaat dan kemudahan dan di jurnal ini ada 5? Itu tergantung citasi atau referensi dari teman-teman semuanya. Untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang mendeskripsikan nilai evaluasi SIM-RS secara terperinci. Berarti penelitian ini mensitasi penelitian sebelumnya milik Supriyati 2015 dan terdiri dari 5 aspek. Subjeknya menggunakan pengguna SIM-RS di rumah sakit. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Ini hasil dan pembahasannya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Dan kesimpulannya untuk pernyataan 1, persepsi kemudahannya nilainya sedang. Jadi di sini sedang ini kira-kira dinilai dari pengguna itu mudah atau tidak, saya belum bisa mendeskripsikan karena di sini nilainya sedang. Seharusnya output yang dikeluarkan yaitu jangan sedang, tapi setuju, sangat setuju, atau tidak setuju. Karena kalau nilai sedang ini kita tidak bisa mendeskripsikan apakah dia setuju, apakah dia tidak setuju, atau malah tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju. Untuk yang kedua, persepsi pengguna tentang kinerja SIM-RS, penilaian persepsi terhadap kemanfaatan juga nilainya sedang. Yang ketiga juga sedang. Yang keempat memiliki kriteria nilai baik. Nah, kalau baik ini berarti setuju. Dan kelima juga nilai baik, berarti setuju. Poin 1, 2, 3 bernilai sedang. Saran dari peneliti melakukan supervisi secara berkala setiap 1 bulan sekali, serta mengadakan pelatihan SIM-RS secara berkala setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, sehingga keterampilan pengguna SIM-RS meningkat dan termotivasi untuk terus menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Kalau SIM-RS tersebut tidak ada update dan fiturnya masih sama, saya rasa tidak perlu dilakukan pelatihan. Akan tetapi, beda lagi apabila SIM-RS tersebut ada update dan fiturnya juga bertambah. Mungkin bisa dilakukan pelatihan. Jadi itu saja ya teman-teman untuk penggunaan metode TAM. Saya sudah membahas 2 jurnal yang berbeda. Silakan teman-teman untuk mempelajarinya lebih lanjut lagi dengan jurnal yang berbeda. Yang kedua,
metode evaluasi sistem informasi, yaitu metode TTF. Metode TTF ini merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan, yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan. Di sini sudah jelas kita garis bawahi kesesuaian. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mengevaluasi dari sisi kesesuaian sistem, silahkan menggunakan metode TTF. Untuk lebih lengkapnya saya akan membahas jurnal yang meneliti evaluasi menggunakan metode TTF. Pada abstrak penelitian ini bertujuan menjelaskan secara empiris pengaruh karakteristik tugas, TI, dan individu terhadap TTF. Yang kedua, pengaruh karakteristik tugas, TI, dan individu terhadap kinerja dengan TTF sebagai variabel mediasi. Yang ketiga, pengaruh TTF terhadap kinerja dengan utilisasi sebagai variabel mediasi. Untuk populasi penelitian, seluruh karyawan bagian akademik ini ada di salah satu instansi. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman pada perbaikan manajemen organisasi khususnya di lembaga tersebut. Oke, kita lihat di pendahuluannya. Model TTF menempatkan bahwa teknologi informasi hanya akan digunakan jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Kita garis bawahi jika fungsi dan manfaatnya tersedia untuk mendukung aktivitas pengguna. Jadi, model ini mengindikasikan bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat dikaitkan dengan tugas. Sudah jelas ya teman-teman, ini adalah kesesuaian antara fungsi dan manfaatnya untuk mendukung penggunanya. Ini banyak sekali uraian-uraian tentang deskripsi referensinya. Mari kita langsung ke arah metode penelitiannya ya teman-teman. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dan termasuk penelitian penjelasan dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Data primer diperoleh dengan menyebarkan angket yang ditujukan dan diisi oleh karyawan yang menjadi sampel. Selain angket, data primer juga berupa wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh dari lembaga tersebut berupa dokumen dan data-data yang menyangkut tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, serta jumlah karyawan. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ditempatkan pada bagian akademik. Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik sampel acak sederhana atau biasa disebut dengan simple random sampling. Dari hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Levin ditentukan jumlah sampel sebanyak 160 orang. Ini tabel deskriptif karakteristik responden. Bagi saya, tabel seperti ini adalah tabel yang jelas karena sudah di breakdown berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama kerja. Kenapa saya bilang ini jelas? Kalau di sini umur sudah dijelaskan lebih dari 30 tahun, hasilnya seperti ini, pendidikan, SLTP, SLTA, hasilnya seperti ini, lama bekerja, hasilnya seperti ini sudah jelas. Ini adalah pokok bahasanya, pengaruh karakteristik tugas berpengaruh terhadap tes teknologi fit. Lalu kita langsung ke arah kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis GSCA, dapat diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik tugas, TI, dan individu berpengaruh signifikan terhadap TTF. Nah, itu ya. Kita sudah membahas 3 jurnal, semuanya berpengaruh semua. Tidak ada yang tidak berpengaruh. Oke, itu untuk TTF. Jadi intinya TTF ini poinnya, pentingnya adalah metode evaluasi kesesuaian sistem. Selanjutnya, User Computing Satisfaction atau UCS. Salah satu model untuk mengevaluasi sistem informasi adalah EUCS. Metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Di sini sudah jelas kita garis bawahi tingkat kepuasan dari pengguna. Maka dari itu apabila teman-teman ingin mengevaluasi dengan menggunakan metode EUCS, evaluasinya harusnya evaluasi tingkat kepuasan pengguna
SIM. Karena sudah jelas, evaluasi dengan menggunakan model ini lebih menekankan kepada kepuasan, satisfaction, pengguna akhir terhadap aspek teknologi berdasarkan dimensi isi, keakuratan, format, dan ketepatan kemudahan penggunaan sistem. Untuk lebih lengkapnya, kita bahas jurnal penelitian tentang evaluasi menggunakan metode User Computing Satisfaction. Ini salah satu referensi, yaitu berjudul Evaluasi EMR menggunakan model UCS, studi kasus Rumah Sakit Budi Agung Kota Palu. Jadi penelitian ini menggunakan model UCS ya, yang mengukur 4 variabel tersebut. Data dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 4 narasumber pengguna sistem. Jadi hanya 4. Hasil wawancara didukung dengan bukti dokumentasi. Selebihnya, penelitian mengungkapkan beberapa teman bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem rekam medis sudah cukup membantu pekerjaan staf rekam medis. Namun ada beberapa kelemahan sistem rekam medis seperti tidak adanya panduan penggunaan sistem atau masih tingginya terjadinya error pada sistem dan pencatatan diagnosa yang dilakukan manual oleh pihak rumah sakit. Untuk variabelnya ada 4 dimensi, yaitu dimensi konten. Dimensi konten ini mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi dari suatu sistem. Lalu di dimensi accuracy, yaitu mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Lalu di dimensi ease of use, dimensi mengukur kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti proses memasukkan data, mengolah data, dan mencari informasi yang dibutuhkan. Kalau misalkan tadi di metode evaluasi yang pertama tentang TAM, ada namanya variabel kemudahan terhadap pengguna. Dan di sini di metode EUCS itu juga ada namanya variabel kepuasan pengguna. Jadi berbeda ya. Di sana kemudahan pengguna, di sini kepuasan pengguna. Akan tetapi ketika sistem itu sudah dirasa mudah oleh pengguna, maka kepuasan pengguna akan muncul. Ada lagi dimensi format yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari antarmuka sistem. Dan yang terakhir, dimensi timeline mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Sudah jelas ya teman-teman, ada 4 dan sudah saya jelaskan. Untuk metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam studi kasus. Untuk pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, dan juga wawancara. Kita masuk ke hasil dan pembahasannya teman-teman. Kita cek satu persatu sistem informasi rekam medis yang ditinjau dari dimensi konten. Menurut penelitian ini, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber, didapatkan bahwa konten informasi yang ada dalam sistem cukup membantu pekerjaan staf rekam medis. Akan tetapi, secara umum, informasi yang dihasilkan atau ditampilkan di sistem semua memenuhi harapan pengguna. Namun, menurut salah satu narasumber masih ada kekurangan sistem, karena informasi pasien rawat jalan tidak digunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga informasi pasien rawat jalan tidak bisa didapat dengan mudah. Dari dimensi konten, kalau menurut salah satu narasumber ini sudah baik, akan tetapi dari narasumber lain ini masih ada kekurangan sistemnya. Yang ketiga, dari dimensi akurasi ya. Kalau menurut beberapa narasumber, sistem informasi rekam medis menghasilkan informasi yang akurat, tapi menurut salah satu narasumber lainnya informasi itu tidak akurat. Jadi di segi konten ada 2 narasumber yang berbeda pendapat. Di segi dimensi akurasi juga ada 2 narasumber yang berbeda jawabannya. Sekarang kita coba cek ke dimensi ease of use. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa dalam penggunaan sistem informasi rekam medis, sistemnya mudah digunakan dan dipelajari. Jadi menurut wawancara, sistemnya mudah dan dapat dipahami. Lalu yang dari dimensi format, sistem sudah cukup jelas sehingga memudahkan pengguna. Sedangkan untuk antarmuka cukup menarik dan warnanya tidak membosankan. Lalu dari segi timeline, berdasarkan wawancara dengan narasumber, sistem mampu memberikan informasi dengan tepat waktu dan data yang up to date. Jadi sudah bagus semua. Akan tetapi di sini saya tidak menemukan bukti bahwasanya ini sistem tepat waktu. Lalu sebenarnya sudah diberikan screenshot tentang
softwarenya, akan tetapi tidak terlihat. Tapi kalau teman-teman nanti akan melakukan evaluasi sistem menggunakan metode EUCS, yang paling penting adalah bukti-buktinya, bukti konkretnya. Jadi kesimpulannya itu yang dari dimensi 1, 2, 3, 4 dijabarkan, lalu dibahas kelebihannya dan kekurangannya. Pada intinya sudah baik. Baik ya teman-teman, itu penjelasan saya tentang metode EUCS. Selanjutnya adalah metode Human Organization and Technology Fit atau disebut dengan HOT-FIT. Jadi model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi, yakni ada manusia, organisasi, teknologi, dan kesesuaian hubungan di antaranya. Untuk lebih lengkapnya kita bahas penelitian tentang metode HOT-FIT. Ini referensi jurnal berjudul Evaluasi Penerapan SIM-RS menggunakan metode HOT-FIT di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Yang perlu kita garis bawahi adalah ketika teman-teman akan mengevaluasi tentang penerapan SIM-RS, maka yang dipakai adalah metode penerapan SIM-RS. Salah satunya adalah metode HOT-FIT. Pada bagian abstrak, penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem informasi yang ada di rumah sakit tersebut untuk mengetahui faktor apakah yang berpengaruh paling besar terhadap keberhasilan SIM-RS. Variabel dalam penelitian ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada kualitas sistem, ada kualitas informasi, ada kualitas layanan, penggunaan sistem. Kepuasan pengguna juga ada di sini, padahal tadi di metode sebelumnya EUCS itu ada kepuasan pengguna. Masuk lagi di variabelnya HOT-FIT. Ada lagi struktur organisasi, kondisi fasilitas, dukungan pimpinan, dan sebagainya. Untuk penelitian ini dapat diketahui bahwa keberhasilan penerapan SIM-RS di RSUD Dr. Sudirman Kebumen ditentukan oleh aspek teknologi, manusia, dan organisasi. Kalau misalkan manusianya tidak siap, maka teknologinya siap, ya pasti tidak akan berhasil. Teknologinya tidak siap, manusianya siap, juga tidak akan berhasil. Dari variabel yang banyak tadi, dari variabel ini semua, ketika dilakukan uji statistik, ternyata yang paling besar memberikan pengaruh terhadap keberhasilan SIM-RS tersebut adalah kepuasan pengguna pada penelitian ini. Mari kita lihat latar belakangnya teman-teman. Di sini belum pernah dilakukan evaluasi. Akan tetapi di sini tidak dijelaskan mulai kapan rumah sakit tersebut mengimplementasikan SIM-RS. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan survei dan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan panduan penyebaran kuesioner terhadap pengguna sistem informasi sebagai responden. Untuk objek penelitiannya, pengguna sistem informasi manajemen di rumah sakit tersebut. Untuk variabel indikator model HOT-FIT-nya ada kualitas sistem, ya di situ diberi kode KS1 sampai KS4. Kualitas informasi diberi kode KI1 sampai KI5. Kualitas layanan KL1 sampai KL3. Pengguna sistem PS1 dan PS5. Ini sudah jelas ya teman-teman, sudah didetailkan per variabel. Lalu ada lagi kepuasan pengguna, ada lagi struktur organisasi, kondisi fasilitas, ada banyak sekali, net benefit. Total semua variabelnya dipakai adalah 9 variabel. Cukup banyak sekali. Jadi teman-teman apabila ingin melakukan penelitian tentang evaluasi penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit, silakan melihat referensi ini. Yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah pengujian validitas. Setelah diuji ternyata valid semua. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh peneliti adalah pengujian reliabilitas. Variabelnya dikatakan reliable jika nilai composite reliability dan ground branch alpha jika memiliki nilai di atas 0,7. Akan tetapi ada satu yang bernilai di bawah 0,7, yaitu di kualitas layanan. Jadi kualitas layanan tidak reliable karena memiliki nilai di bawah 0,7. Setelah itu, peneliti melakukan pengujian inner model. Setelah dilakukan uji inner model, peneliti juga melakukan uji hipotesis. Seperti ini ya teman-teman, menggunakan uji T statistik. Jadi ini ya teman-teman, hasil uji hipotesisnya. Lalu satu persatu
diuji hipotesis, dan kesimpulan sarannya adalah kalau menurut penelitian ini, kesuksesan dalam penerapan GMS di rumah sakit tersebut dipengaruhi oleh faktor kualitas sistem, kualitas layanan, pengguna sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat. Kepuasan pengguna merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar. Dan yang kedua, manfaat dipengaruhi secara langsung oleh kepuasan pengguna. Hal ini berarti semakin tinggi manfaat yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan GMS, maka semakin tinggi juga kepuasan penggunanya. Itu bahasan tentang metode hot seat ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah metode Dillon-McLean. Komponen dalam pengukuran dari model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem quality atau kualitas sistem. Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas informasi sistem itu sendiri, baik software maupun hardware. Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi kebutuhan pengguna. Yang kedua ada namanya information quality atau kualitas informasi. Sama halnya ya dengan kualitas sistem, kualitas informasi yang dimaksud adalah kualitas informasi yang diukur secara subjektif oleh pemakai yang selanjutnya disebut sebagai kualitas informasi persepsi. Yang ketiga ada namanya service quality atau disebut dengan kualitas layanan. Jadi untuk kualitas layanan ini sebagai sebuah perbandingan dari harapan pelanggan dengan persepsi dari layanan nyata yang mereka terima. Ada 3 komponen yang menurut metode ini ya, metode Dillon-McLean ini yang mempengaruhi dari kualitas layanan, yaitu jaminan yang diberikan sistem. Yang kedua, sistem empati, yaitu kepedulian sistem terhadap pengguna, dan yang terakhir adalah kualitas respon sistem terhadap aksi yang dilakukan oleh pengguna. Yang keempat ada variabel use atau variabel penggunaan. Untuk variabel penggunaan ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah dalam penggunaan keluaran atau information use, dan yang kedua penggunaan sistem, yang berarti penggunaan informasi dan penggunaan dari sistem informasi itu sendiri. Lalu yang kelima ada user satisfaction, yaitu kepuasan pengguna. Tadi user satisfaction sudah ada di metode ICS ya teman-teman. Yang terakhir adalah net benefit. Jadi net benefit itu adalah hasil bersih atau keuntungan yang dirasakan oleh individu dan juga organisasi setelah menerapkan sistem informasi. Pada intinya net benefit ini merupakan penggabungan dampak individual atau individual impact. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas atau kita lihat jurnal referensi berikut ini. Ini ada salah satu referensi jurnal ya teman-teman tentang model Dillon-McLean untuk mengukur kesuksesan e-government di Kota Pekalongan. Mari kita cek di abstrak dulu. Jadi metode Dillon-McLean akan digunakan sebagai model mengukur kesuksesan e-government. Kita garis bawah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan evaluasi atau ingin mengukur kesuksesan sistem informasi, yaitu menggunakan metode Dillon-McLean. Ini hanya sebagai pembuktian bahwasanya model ini bisa digunakan untuk menguji kesuksesan e-government. Ini hasil hipotesisnya ya teman-teman. Kita langsung ke hasil pembahasannya. Untuk variabel dan indikatornya sudah saya jelaskan tadi, ada 6. Ini penyusunan kuesionernya, tabel kuesioner sudah ada, sudah lengkap. Kalau teman-teman ingin menguji kesuksesan dari sebuah SIM, bisa menggunakan metode Dillon-McLean. Nah, kesimpulannya dari pembahasan yang dijelaskan, maka didapatkan kesimpulan bahwa model ini dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan. Selain itu, didapatkan sebuah usulan kuesioner yang disusun dengan mengadaptasi variabel yang ada pada model Dillon-McLean, yang selanjutnya diharapkan mampu digunakan untuk mengevaluasi kinerja e-government pemerintah Kota Pekalongan. Selanjutnya, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan implementasi e-government untuk dijadikan perbaikan selanjutnya. Oke teman-teman, itu adalah metode Dillon-McLean. Dan untuk selanjutnya,
Ya, kita kembali lagi ke teori evaluasi SI, bahwasanya teknik penelitian evaluasi SI itu bisa dilakukan dengan metode kuantitatif, bisa dilakukan dengan metode kualitatif. Jadi kalau misalkan kuantitatif itu seperti yang teman-teman tahu ya, menggunakan statistik untuk membuktikan bahwa suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain. Menggunakan kuesioner yang diolah secara kuantitatif, kekuatannya terletak pada tes statistik, wawasan sempit dan tajam. Saya rasa teman-teman ini sudah tahu semua. Lalu untuk teknik penelitian dengan kualitatif seperti teman-teman yang ketahui ya, menggunakan wawancara, tidak harus pakai data statistik, untuk objektif dilakukan triangulasi, dan terakhir wawasan komprehensif dan luas. Untuk kesimpulannya, saya mengacu pada salah satu referensi. Ini saya mengambil dari model evaluasi kesuksesan dan penerimaan sistem informasi e-learning pada lembaga diklat pemerintah. Ini jurnal membahas tentang evaluasi yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Bahwasanya model penerimaan UTAUD ya. Jadi ini ada model penerimaan UTAUD. Saya sudah bilang bahwasanya banyak sekali metode evaluasi itu, tapi yang saya bahas hanya 4. Di sini ada muncul metode penerimaan UTAUD. Hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Model penerimaan UTAUD ini tidak dapat menilai kesuksesan SI, namun demikian model ini masih lebih baik dibandingkan model penerimaan TAM. Lalu yang kedua, model kesuksesan Dallon-McLean sangat baik untuk menilai kesuksesan terhadap variabel-variabelnya. Tapi model ini belum mampu mengevaluasi sistem informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna untuk menerima dan menggunakan sistem informasi. Lalu yang ketiga ada model kesesuaian atau hot fit, merupakan pengembangan dari model kesuksesan Dallon-McLean dan mengelompokkan variabel independennya menjadi 3 dimensi antara manusia, organisasi, teknologi dalam implementasi sistem informasi. Kekurangan model hot fit yaitu variabel dalam dimensi manusia belum menjelaskan secara lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna untuk menggunakan sistem informasi. Lalu di penelitian ini juga ada dia menggunakan model evaluasi terintegrasi. Ini buat teman-teman semua ya, apabila satu model tidak menyelesaikan masalah, bisa ditambahkan dengan model lain. Dan nanti jadinya namanya model evaluasi terintegrasi, yaitu menggabungkan variabel independen model penerimaan UTAUD dan model Dallon-McLean serta model kesuksesan DTF. Karena ini ada 3 model masuk semua, namun faktor organisasi pada model ini belum sepenuhnya menggambarkan pengaruh organisasi terhadap penggunaan SI, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk melengkapi faktor organisasi agar lebih representatif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya, apabila teman-teman semuanya ingin referensi yang saya gunakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya share. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan juga tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share agar bermanfaat bagi semua. Baik teman-teman, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.